kiri kanan dengan cara taruh tangan di dada sambil manggung. Haleluya. Ya, saya sudah sering khotbah di sini, tapi saya tidak mengenal siapapun sekarang karena pakai masker dan pakai face. Jadi, tapi yang penting sudah kenal saya. Amin. Saudara-saudara, keadaan ini bukan maunya gereja. Jadi kita bersyukur untuk setiap situasi yang kita hadapi. Tidak ada cara lain kecuali bersyukur. Karena orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita dan apapun yang sedang terjadi. Saya beberapa kali khotbah live streaming di beberapa gereja, termasuk Zoom dan rekaman-rekaman. Itu saya nggak pakai ini, face shield-nya. Tapi saya coba pakai hari ini supaya seimbang. Kalau saudara merasa suara saya kurang bagus, lambaikan tangan supaya saya tidak. Bisa didengar? Puji Tuhan. Hari ini saudara-saudara, tema kita ialah kepedulian orang tua terhadap keutuhan keluarga. Kalau bicara orang tua pasti suami istri, bapak dan mama. Bicara keluarga berarti anak-anak ikut di dalamnya. Di budaya tertentu ikut opungnya, ikut tantenya, ikut keluarga. Jadi di Indonesia dikenal dengan istilah keluarga besar. Keluarga besar liur, artinya semua yang marga liur dan cabang-cabang dan ranting-ranting itu disebut keluarga besar. Nah, hari ini kita hanya bahas secara singkat, yaitu bapa, mama, dan anak-anak di dalam rumah. Mohon maaf yang mungkin suaminya sudah lebih dulu dipanggil Tuhan atau istrinya sudah lebih dipanggil Tuhan, tetapi fungsi tidak berubah. Perhatikan saudara-saudara, kitab Maliaki pasal 4 adalah pasal yang menutup seluruh perjanjian lama. Dari Kejadian pasal 1 sampai Maliaki pasal 4, sebuah rangkaian peristiwa penyelamatan Allah yang begitu hebat. Nah, dalam pasal terakhir di Alkitab Perjanjian Lama ada beberapa poin yang sangat dahsyat. Yang pertama, saudara-saudara perhatikan, ada semacam nubuatan bahwa hari Tuhan itu akan datang, dan kedatangan hari Tuhan itu diibaratkan seperti perapian yang menyala. Hari Tuhan datang itu dihubungkan dengan dua peristiwa, kelahiran Kristus, tapi juga kedatangannya yang kedua kali. Dan kedatangan hari Tuhan itu membuat perbedaan. Ada orang-orang fasik yang akan binasa, tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan itu akan mengalami yang namanya terbit surya kebenaran dan kesembuhan pada sayapnya. Dia ibaratkan seperti seekor burung yang sayapnya sembuh, yang mengalami, yang terbang dengan begitu hebat seperti seekor burung ragawan. Jadi gambaran tentang orang fasik akan binasa, orang takut Tuhan akan dipulihkan dan diselamatkan. Pertanyaannya, bagaimana caranya orang takut Tuhan itu mengalami surya kebenaran? Bagaimana caranya supaya orang-orang yang diselamatkan pada hari Tuhan itu mereka mengalami yang namanya pemulihan? Dia memberi gambaran, kamu punya kuasa. Perhatikan ayat 3.
kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Jadi ada otoritas yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang takut Tuhan, kepada orang-orang yang dipulihkan untuk mengalahkan segala kuasa apapun, termasuk COVID-19. Bilang amin. Nah, pertanyaannya ialah bagaimana caranya itu bisa terjadi? Penulis kitab Maliaki meningkatkan 3 hal penting. Yang pertama, perhatikan ayat 4. Dia bilang begini, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan dan hukum-hukum. Ternyata saudara-saudara, kita tidak sekedar dipulihkan, dibenarkan, tapi mesti ada konsistensi, kesetiaan, ketaatan pada firman Allah. Kita tidak bisa berleha-leha oleh karena saya dibenarkan, oleh karena saya dipulihkan, oleh karena saya diselamatkan, lalu kita mengabaikan firman Allah. Justru firman Allah, Rasul Paulus mengatakannya sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang yang percaya. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Jadi ini penting buat kita. Banyak orang percaya, banyak orang Kristen ketika mengalami situasi-situasi semacam ini, mereka semakin hebat mencari Tuhan. Ketika mereka memasuki wilayah-wilayah yang begitu menyenangkan, seringkali firman diabaikan. Kita bersyukur kepada Tuhan dalam situasi pandemi melanda dunia, banyak orang mencari wajah Tuhan. Tapi kita mencari wajah Tuhan bukan oleh karena ada pandemi, tapi kita punya gaya hidup merindukan kuasa firman Tuhan setiap saat. Nah, jadi yang pertama, kalau Anda sungguh-sungguh merasa sudah dipulihkan Tuhan, Anda sungguh-sungguh merasa orang-orang yang dibenarkan dalam Kristus, Anda sungguh-sungguh yakin bahwa Anda punya otoritas untuk mengalahkan kuasa apapun, pertama-tama yang harus lakukan, terus setia, konsisten dengan firman Allah. Saya suka lihat orang kalau pulang gereja, pas mau berkat dari Tuhan, terimalah berkat Tuhan, semua orang begini. Padahal kita bilang berkat Tuhan itu bukan begini. Berkat Tuhan itu merenungkan firman Allah siang dan malam. Ya kalau begini nggak apa-apa, biasa, saya tidak marah juga. Ya udahlah, memang dia mau terima. Tapi apa yang mau saudara terima? Firman Tuhan itu kuasa, kebenaran, dan hidup. Dan karena itu nggak cukup kita hanya membuka kedua tangan, tapi kita membuka hati kita dan membiarkan kuasa firman bekerja. Yang kedua, saudara-saudara, ada seruan. Sesungguhnya, perhatikan ayat 5 dan 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ada nama Elia. Saya singkat menjelaskan. Elia adalah nabi yang sangat populer, sangat terkenal. Seorang nabi yang ditetapkan Tuhan. Dan salah satu mukjizat besar yang dia lakukan ialah dia membunuh gabungan 850 nabi Baal dan nabi Ashtoreth milik Isabel, istri dari Raja Ahab. Dia bertarung dengan Baal-Baal itu, dan dia minta api dari surga membakar seluruh penyembahan dari raja dan istrinya. Ingat, kalau raja menyembah apa, seluruh rakyat akan menyembah itu. Dan Nabi Elia, dia berdoa minta untuk tidak turun hujan, dan dia bahkan minta turun hujan.
pada zaman Nabi Elia ada satu spirit yang berkuasa yang hebat. Spirit itu bernama spirit roh Isabel. Roh Isabel adalah kekuatan seorang wanita yang menghancurkan kepriaan, menghancurkan prinsip pembapaan, dan mengatur seluruh mekanisme kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Dan roh Isabel ini termasuk mengancam Nabi Elia. Bahkan mungkin di gereja modern, roh Isabel ikut berpengaruh, mempengaruhi pola hidup bergereja. Roh Isabel ini telah memandulkan prinsip pembapaan. Roh Isabel telah mematikan prinsip ayah dalam rumah tangga. Dan Tuhan mau ini tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena prinsip pembapaan adalah hubungan anak-anak dengan Bapa di surga. Prinsip pembapaan adalah hubungan yang utuh dari rumah tangga. Bahkan Alkitab menyebut Bapa artinya sumber. Jadi kalau sumbernya rusak, maka semua yang disembeli pasti rusak. Itulah sebabnya Nabi Malayaki menubuatkan menjelang hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Tadi saya sudah katakan hari Tuhan yang besar dan dahsyat yang pertama kedatangan Kristus yang pertama kali, dan yang kedua hari penghakiman Kristus datang kedua kali. Yang pertama saudara-saudara, bagaimana caranya Elia datang? Ingat Elia di zaman itu dia tidak mati, dia terangkat ke surga. Dan pada zaman perjanjian baru, dalam Injil Matius tercatat Yohanes Pembaptis adalah Elia. Dia datang untuk apa? Fungsi utamanya mengembalikan hati Bapa kepada anak dan hati anak kepada Bapa. Kenapa ini penting? Oleh karena anak-anak adalah generasi yang meneruskan kemuliaan Allah melalui pernikahan-pernikahan yang mereka jalani. Setiap generasi akan silih berganti, tetapi setiap generasi mesti konsisten dengan siapa Allah, apa itu firman Tuhan, siapa Yesus, dan apa yang Yesus kerjakan. Dia tidak boleh berhenti hanya karena ada spirit yang mematikan. Dan karena Yohanes Pembaptis datang, dan saudara perhatikan, waktu dia datang, dia berseru di padang belantara, dia berseru di padang gurun untuk memulihkan segala sesuatu kembali ke prinsip utama, gambar dan rupa Allah, kembali ke prinsip kerajaan Allah yang utuh, dan dimulai dari prinsip pembapaan. Saya tidak bilang wanita tidak penting, tapi dimulainya. Apa yang terjadi? Dia meluruskan jalan. Semua orang mengalami pertobatan, mendengar firman bertobat. Untuk apa bertobat? Menantikan prinsip kerajaan Allah itu dinyatakan. Dan ketika Yesus hadir, apa tugas Yohanes Pembaptis? Dia hanya tunjuk, lihat, dia yang datang di dalam nama Tuhan. Dia yang datang itu melepaskan kasutnya pun aku tidak layak. Berarti Yohanes Pembaptis adalah Elia yang menunjukkan bagaimana caranya Bapa-Bapa berfungsi. Singkat, ini karena live streaming ini membawa terbatas. Yang pertama, dia menunjuk Yesus. Saudara, Yesus bisa datang langsung jadi umur 30 tahun. Bisa nggak? Bisa. Bapa di surga bisa bikin apa? Tapi Yesus datang seperti seorang bayi. Untuk apa? Supaya kita belajar menjadi anak. Anak yang setia, anak yang taat, besok pasti jadi bapak dan ibu yang benar. Karena kita nggak punya sekolah ayah, kita nggak punya sekolah ibu, kita nggak punya sekolah suami, kita nggak punya sekolah istri. Tetapi rumah tangga kita adalah sekolah kehidupan buat generasi-generasi
dan anak-anak kita. Dan karena itu, saudara-saudara, proses yang dijalani mesti jadi anak. Supaya kita belajar seperti Kristus yang taat kepada Bapa surgawi, tapi juga setia dan taat sama Bapa dan Ibu di dunia. Jadi Yesus menjadi anak yang kita lahirkan setiap Natal bukan sekedar anak yang kita mengerti. Justru dia datang sebagai anak untuk memastikan pola yang benar. Bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu akan menjadi orang tua yang baik dan benar. Modelnya mulai belajar ketika menjadi anak. Kita yang seusia begini, saya harus jujur, kita gagal. Karena kita tidak dilatih. Kita hanya melihat. Kita tidak dilatih untuk menjadi seorang suami. Kita tidak dilatih menjadi seorang bapak. Kita tidak dilatih menjadi seorang ibu, tidak dilatih menjadi seorang istri. Akibatnya apa? Terjadi kerusakan rumah tangga yang hebat. Perceraian nggak bisa dihindari, kekacauan rumah tangga nggak bisa dihindari, karena kita nggak punya model. Maka Yesus datang menjadi seorang anak. Itulah sebabnya ketika dia dibaptis di Sungai Yordan, suara itu berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Maka bapak-bapak, karena Anda gambar dan rupa Allah, maka anak-anak kita sekarang yang ada di rumah maupun yang ada di luar rumah karena mereka berkuliah atau bekerja, perkataan ini penting. Inilah anakku, memberi identitas buat anak kita. Karena kita adalah bapak, kita adalah ibu, kita mewarisi gambar dan rupa Allah. Maka anak-anak mesti tahu bahwa dia bersumber dari Allah melalui bapa dan ibu. Hati bapa kembali kepada anak. Tujuannya cuma satu. Ayat terakhir dia bilang apa? Supaya aku tidak memusnahkan bumi. Bahasa Inggrisnya smite the earth with a curse. Supaya kutuk tidak masuk. Dan lihat hari ini kutuk masuk di banyak keluarga, kutuk masuk di gereja, kutuk persinahan, kutuk perceraian, kutuk sakit penyakit yang tidak pernah sembuh-sembuh, kutuk pemberontakan. Semua terjadi karena satu prinsip yang diabaikan, fatherlessness, ketiadaan bapa. Iblis suka pria yang ada di rumah, tetapi mereka tidak berfungsi. Iblis suka ibu-ibu di rumah, tapi mereka tidak berfungsi. Dan karena itu saudara-saudara, apa tanggung jawab kita? Di Maliaki tidak menjelaskan prinsipnya, tapi saya ajak kita untuk lihat bagaimana orang tua mendidik anak supaya keutuhan rumah tangga ini bukan hanya untuk kepentingan kita, untuk kepentingan kerajaan Allah di bumi. Kita perhatikan dalam Lukas pasal 2, saya ajak Bapak Ibu untuk lihat prinsip secara singkat. Lukas pasal 2 ayat 49 sampai dengan 52. Perhatikan ini saudara-saudara. Lukas pasal 2 ayat 49. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hati. Dan Yesus semakin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara-saudara, Perjanjian Baru sangat sedikit menjelaskan Yesus kanak-kanak sampai jadi dewasa. Kita hanya tahu dia lahir di Bethlehem. Kita tahu dia disingkirkan ke Mesir karena rencana jahat Herodes. Baru kita tahu 12 tahun dia masuk bait Allah ketika orang tuanya pergi menyembah, beribadah Paskah di Yerusalem. Selanjutnya kita tidak tahu. Tetapi dari cerita singkat ini,
kita menarik 4 kesimpulan tugas orang tua belajar dari Yusuf dan Maria. Yang pertama, saudara-saudara, Yesus belajar dari orang tuanya untuk menyembah Tuhan. Karena yang baca di ayat sebelumnya, setiap tahun Yusuf dan Maria pergi beribadah di Bait Allah di Yerusalem. Dan Yesus pasti ikut. Dia pasti belajar. Mau supaya anak-anak kita beribadah kepada Tuhan? Jadilah modelnya. Kita nggak cukup cuma suruh mereka beribadah, Anda sendiri tidak beribadah. Kita nggak cukup minta mereka berdoa, Anda sendiri tidak berdoa. Tidak bisa kita suruh mereka baca Alkitab, Anda tidak baca Alkitab. Perkataan kita didengar, tapi perlakuan kita ditiru. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, banyak orang konseling sama saya, banyak camp-camp, banyak kritik. Orang tua begitu tertekan karena anak-anaknya nggak bisa diurus. Pertanyaannya, sejak di kandungan Anda bikin apa? Bukankah di kandungan itu anak itu sudah bisa mendengar firman? Karena badan itu terbatas, tubuh itu terbatas, tapi roh itu kekal. Maka roh mereka juga. Bagi ibu-ibu yang masih punya kesempatan punya anak lagi, dengarin. Selama anak bayi dalam kandungan, kasih mereka kekuatan roh Allah. Firman Allah Anda ucapkan, lagu-lagu rohani diucapkan, itu membentuk roh mereka. Dan itu yang terjadi di Israel. Jadi dia menerima hikmah, belajar dari Bapa. Kita percaya Yesus anak Allah 100%, bilang amin. Tapi dia juga 100% manusia. Dan Bapa di surga kasih Yusuf dan Maria sebagai walinya. Berarti pasti ada alasan yang kuat. Tidak mungkin kita orang tua menitipkan anak-anak kita di orang-orang yang tidak sekarakter dengan kita. Tidak mungkin. Anda tidak mungkin keluar kota dan menitipkan anak-anak Anda kepada orang-orang yang Anda tahu mereka membuat kejahatan. Anda pasti titipkan anak-anak Anda kepada orang-orang yang Anda percaya mereka tidak akan merusak anak-anak. Dan Allah memilih Yusuf dan Maria. Saya percaya sungguh-sungguh Yusuf dan Maria orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan karena itu Allah mempercayakan Kristus buat mereka untuk diasuh dan dibimbing. Yang pertama tentang hikmat Allah. Hikmat adalah kemampuan memperhatikan firman dalam keadaan apapun. Dan saudara perhatikan, di Bait Allah, dia bersoal jawab dengan orang-orang para ahli Taurat, orang-orang Farisi, untuk menunjukkan kecerdasannya memang datang dari Bapa, tetapi dilatih oleh Bapa di rumah. Karena itu membuat anak-anak cerdas rohani tidak boleh dipercayakan kepada guru sekolah minggu. Membuat anak-anak kita punya hikmat Allah tidak bisa hanya dipercayakan kepada pendeta dan majelis. Membuat anak-anak kita mengalami Tuhan tidak sekedar diserahkan kepada para penjaga anak-anak. Tugas pokok, panggilan ilahi seorang ayah dan seorang ibu ialah menunjukkan Kristus buat anak-anak mereka, mengajarkan hikmat-hikmat Allah supaya mereka mengerti bahwa siapa Allah yang orang tua kami sembah. Itu yang disebut hati Bapa kembali kepada anak. Kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, kita terlalu sibuk dengan uang kita, kita sibuk untuk mencari makanan minum, tapi kita tidak pernah sibuk untuk membangun kualitas spiritual anak-anak kita. Itulah sebabnya hasilnya kita lihat di mana-mana terjadi kekacauan rumah tangga kita. Yang kedua, Yesus taat kepada orang tua. Dia taat kepada Yusuf, dia taat kepada ibunya Maria. Anak-anak yang dilatih. Kenapa mereka taat? Yesus taat. Bukan sekedar karena dia anak Allah. Dia manusia biasa yang sama dengan kita, tetapi dia tidak berbuat dosa. Kenapa Yesus taat sama Yusuf dan Maria? Karena Yusuf dan Maria layak mendapatkan itu. Hidup mereka
Seorang hamba Tuhan berkata, Anda berhak memimpin sejauh Anda bersedia melayani. Ada orang Tuhan berkata, aduh Pak Pendeta, saya udah capek urusan anak-anak kami. Kenapa anak-anak kami nggak dengar saya lagi? Kenapa anak-anak nggak dengar mamanya lagi? Pertanyaannya sederhana, apakah Anda layak didengar? Apakah perkataanmu layak didengar? Apakah perkataanmu layak dikutip anakku? Apakah tindakan dan perbuatanmu layak menjadi bekal hidup mereka? Dan itulah gaya hidup ilahi orang tua memelihara keutuhan rumah tangga. Yang ketiga, saudara-saudara, dia disukai oleh Allah dan manusia. Hubungan dengan Bapa tidak pernah terputus. Tetapi kita belajar 3,5 tahun dalam pelayanan Yesus di Alkitab, dia selalu punya hubungan dengan Bapa. Terus pagi dan malam, bahkan pagi-pagi benar. Pada waktu sore dia beristirahat, mengambil waktu berjumpa secara pribadi dengan Bapaknya. Sehingga ketika perintah itu datang, dia berkata, kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendak. Dengan perkataan lain, kalau kita latih anak-anak kita, mereka setia kepada kita, even though sekalipun Anda tidak bersama dengan dia, tapi dia setia dan taat kepada perintah Bapaknya. Karena dia tahu Bapaknya mengkafir dia dengan kuasa doa dan firman bersama dengan ibunya. Dia disukai manusia. Bicara apa? Soal etika hidup berbangsa, etika hidup bersama. Mereka punya sopan santun di jalan raya. Mereka punya sopan santun dengan masyarakat. Kalau Anda cinta gereja, anakmu pasti cinta gereja. Kalau Anda cinta Tuhan, anakmu pasti cinta Tuhan. Kalau Anda membenci orang lain, anakmu akan membenci orang lain. Karena apa? Mereka belajar dan melihat, mereka mendengar dan mereka menikmatinya. Karena itu firman Tuhan hari ini, tugas kita, mari kita belajar dari Yusuf dan Maria yang mendapat kehormatan menjadi wali buat Yesus. Kita sesungguhnya secara rohani adalah wali-wali rohani buat anak-anak kita. Maka dalam situasi pandemi macam ini, jangan datang ke gereja baru pakai masker. Jangan datang ke gereja baru pakai masker dan facial shield. Nggak boleh. Kalau kita cuma pakai di sini munafik. Pakailah di kompleks ketika Anda keluar dari rumah. Pakailah ke tempat kerja. Karena virus itu bukan di gereja kok bisa pakai? Bukankah gereja penuh dengan kemuliaan Tuhan? Kenapa di jalan raya dan di tempat-tempat lain kita nggak pakai? Seolah-olah kita taat pada hukum-hukum. Ini kita harus pakai tiap hari ketika keluar dari rumah. Menyelamatkan diri kita orang lain. Disiplin bicara luar dan dalam. Dan anak-anak kita akan berkata, yes, aku pakai tiru dari siapa? Bukan tiru presiden, bukan tiru wali kota. Aku tiru papa dan mama karena mereka disiplin mengajarkan kami untuk hidup benar karena Kristus Yesus hidup benar, setia kepada Bapa di surga, tapi juga setia kepada Bapa dan Ibu di dunia. Itulah yang membuat kita bangga. Suatu ketika kita akan duduk dan menyaksikan dari buahnya engkau mengenal pohon. Yesus hidup, kita mengenal Bapa di surga, tapi juga mengenal Yusuf dan Maria yang begitu sempurna mendidik Yesus menjadi seorang pria, seorang anak yang taat kepada Bapa, tapi juga taat kepada orang tua di bumi. Tuhan Yesus memberkati kita jadi orang tua yang semakin dahsyat. Kenapa saya berkata semakin dahsyat? Karena situasi pandemi membuat kita semakin akrab dalam rumah tangga. Waktu kita cukup untuk berdoa bersama, waktu kita cukup untuk membaca Alkitab bersama, waktu kita cukup untuk beribadah bersama. Dan itu menjadi kekuatan yang hebat. Ketika pandemi ini selesai, saya percaya akan ada terobosan yang hebat di bangsa ini. Gereja akan menampilkan kemuliaan Allah. Keluarga-keluarga akan menjadi sehat dan kuat. Karena apa? Terbentuk kurang lebih 6 bulan, mungkin 1 tahun. Kita masih terus dengan keadaan saat teduh, retreat di rumah, membangun keutuhan rumah tangga supaya anak cucu kita berkata,
yang orang tua kami sembah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan.